mengungkap misteri Russian Sleep Experiment. Bayangkan sebuah eksperimen yang dilakukan di kedalaman laboratorium rahasia pada tahun 1940-an, di mana ilmuwan Soviet mencoba menguji batas-batas ketahanan manusia. Inilah Russian Sleep Experiment. Eksperimen ini dimulai dengan 5 sukarelawan. Dipilih karena dianggap sebagai musuh negara, dijanjikan kebebasan jika mereka dapat tetap terjaga selama 15 hari. Mereka ditempatkan dalam ruangan yang kedap suara, dilengkapi dengan mikrofon untuk memantau mereka, serta gas eksperimental yang akan menjaga mereka tetap terjaga. Para peneliti mengamati dari balik kaca satu arah, tidak pernah memperkirakan kengerian yang akan mereka saksikan. Gas ini, konon, adalah senyawa baru yang dikembangkan untuk menekan kebutuhan tidur, tetapi dengan cepat menjadi jelas bahwa eksperimen ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pada hari-hari pertama, subjek menunjukkan tanda-tanda stres dan kelelahan, tetapi hal-hal mulai berubah menjadi lebih aneh dan mengerikan. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak masuk akal, menunjukkan gejala paranoia, dan berbalik melawan satu sama lain. Keadaan menjadi semakin suram ketika subjek mulai berteriak tanpa henti selama berjam-jam sampai pita suara mereka rusak. Lalu tiba-tiba keheningan melanda. Saat para peneliti mencoba memanggil subjek melalui mikrofon, mereka hanya mendapatkan jawaban singkat, "Kami tidak ingin bebas." Jawaban ini membawa kebingungan dan kengerian, memicu pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran mereka. Eksperimen ini seolah-olah membuka pintu ke dalam dimensi lain dari pikiran manusia, mengungkap kegelapan yang tak terduga. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Apakah gas tersebut mempengaruhi otak mereka dengan cara yang tidak terduga? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang terungkap ketika manusia didorong ke batas ekstrim mereka? Kisah ini mengundang kita untuk merenungkan sejauh mana manusia bisa berubah di bawah tekanan dan eksperimen yang tidak etis. Bayangkan 5 pria yang pernah menjalani kehidupan biasa kini menjadi subjek eksperimen yang tidak diketahui hasilnya. Dalam cerita Russian Sleep Experiment, para sukarelawan ini dihadapkan pada kondisi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka dipaksa tetap terjaga dengan menggunakan gas eksperimental yang misterius. Apa yang terjadi selanjutnya adalah perjalanan mengerikan menuju transformasi yang meresahkan dan mengerikan. Pada awalnya, para subjek mulai menunjukkan gejala-gejala ringan dari kurang tidur, mata yang merah, kesulitan berkonsentrasi, dan kecemasan. Namun, seiring waktu, efek gas tersebut mulai menunjukkan dampak yang lebih dalam. Para peneliti yang mengamati dari balik kaca satu arah menyaksikan perubahan fisik dan mental yang tak terduga. Suara tawa histeris dan tangisan tak henti-hentinya menggema di ruang percobaan, menciptakan suasana yang penuh ketegangan dan kebingungan. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah perubahan perilaku para subjek. Mereka mulai berperilaku aneh, mengobrol sendiri, dan akhirnya berbalik satu sama lain dengan kekerasan. Salah satu momen yang paling mencengangkan adalah ketika para subjek dalam keadaan delusi mulai merobek tubuh mereka sendiri, seolah-olah mencoba menemukan sesuatu di dalam diri mereka. Luka-luka yang mereka buat tidak menghasilkan rasa sakit yang terlihat, seolah-olah gas tersebut tidak hanya menghilangkan kebutuhan tidur, tetapi juga persepsi mereka terhadap rasa sakit dan kenyataan. Perubahan fisik ini diiringi oleh transformasi mental yang lebih menakutkan. Para subjek mulai menunjukkan tanda-tanda paranoia ekstrim, berbicara tentang sesuatu yang tak terlihat yang mengintai mereka, atau kekuatan yang lebih besar yang mencoba mengendalikan mereka. Mereka menjadi seperti bayangan dari diri mereka sendiri, jauh dari manusia biasa yang mereka pernah kenal. Apakah ini akibat dari gas misterius itu, atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam dan gelap yang diungkapkan oleh keadaan tanpa tidur yang berkepanjangan? Pengakuan mengerikan yang datang dari salah satu subjek, "Kami tidak ingin bebas," mencerminkan kehancuran total dari identitas mereka sebagai manusia. Apa yang menyebabkan perubahan drastis ini?
Bagaimana bisa gas ini mengubah manusia menjadi sesuatu yang lebih menyerupai monster daripada manusia? Kisah ini mengundang kita untuk merenungkan potensi dampak dari intervensi ilmiah yang tidak terkendali, dan seberapa dalam kita bisa memahami dan mengendalikan pikiran manusia. Tidak hanya menakutkan karena kekerasan fisik dan psikologisnya, tetapi juga karena ia menantang pemahaman kita tentang batas-batas kemanusiaan. Apakah eksperimen ini hanya menciptakan efek sementara, atau apakah itu menggali sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sudah ada di dalam diri setiap manusia? Kisah ini membawa kita pada perjalanan menakutkan menuju sisi gelap pikiran manusia, mengundang kita untuk bertanya-tanya, seberapa jauh kita bisa pergi dalam pencarian pengetahuan sebelum kita kehilangan kemanusiaan kita sendiri? Suasana mencekam dan detail grafis yang menggambarkan kondisi para subjek adalah elemen yang membuat kisah ini begitu menakutkan dan menghantui. Bayangkan diri Anda sebagai salah satu peneliti yang menyaksikan dari balik kaca, menyaksikan perubahan mengerikan yang terjadi pada para subjek, dengan setiap momen yang berlalu membawa Anda lebih dalam ke dalam kegelapan dan kegilaan. Ruangan tempat eksperimen berlangsung digambarkan sebagai kamar tahanan yang sederhana, namun setiap sudutnya dipenuhi dengan ketegangan. Dinding-dindingnya seakan meresapi kesunyian, hanya dipecahkan oleh suara-suara yang semakin tidak wajar dari para subjek. Pemandangan di dalamnya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Tubuh-tubuh yang rusak, luka-luka yang dibuat sendiri, dan ekspresi wajah yang menunjukkan hilangnya kemanusiaan. Detail-detail grafis ini bukan hanya sekadar penggambaran fisik. Mereka adalah cerminan dari degradasi mental dan moral yang dialami oleh para subjek. Salah satu momen paling mengerikan adalah ketika para subjek yang awalnya tampak hanya kelelahan dan stres, mulai menunjukkan perilaku yang benar-benar di luar nalar. Mereka mencabik-cabik kulit mereka sendiri, merobek otot dan jaringan tanpa rasa sakit, seolah-olah mencari sesuatu di dalam tubuh mereka yang tidak bisa mereka temukan. Bayangkan tubuh yang sudah terluka parah, dengan darah yang mengalir deras, namun mereka terus melakukannya, tidak terpengaruh oleh rasa sakit atau ketakutan akan kematian. Deskripsi grafis tentang luka-luka ini memberikan gambaran yang sangat jelas dan menyeramkan tentang sejauh mana gas misterius tersebut telah mengubah mereka. Tetapi yang lebih mengerikan adalah atmosfer yang diciptakan oleh keheningan yang mendalam. Setelah hari-hari teriakan dan kegilaan, tiba-tiba semua menjadi sunyi. Subjek-subjek ini yang telah berubah menjadi makhluk yang tidak dikenali, kini duduk dalam diam, menatap dinding atau satu sama lain dengan tatapan kosong. Keheningan ini lebih menakutkan daripada suara apapun, menciptakan perasaan tak terelakkan bahwa sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi atau akan terjadi. Atmosfer ini membuat penonton atau pembaca merasa tegang, menunggu sesuatu yang tak terduga dan menakutkan. Cerita ini juga mengandung unsur-unsur yang mengerikan di luar yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Ada desas-desus tentang kehadiran sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang di luar pemahaman manusia, yang mungkin telah mempengaruhi para subjek. Apakah ini hanya hasil dari kegilaan yang diinduksi oleh kurang tidur, atau ada sesuatu yang lebih supranatural yang berperan? Detail-detail seperti ini menambah lapisan misteri dan horor pada cerita, membuat orang bertanya-tanya tentang kebenaran di balik eksperimen tersebut. Atmosfer menyeramkan dan detail grafis dalam Russian Sleep Experiment bukan hanya sekadar elemen cerita, mereka adalah pintu masuk ke dalam kegelapan pikiran manusia dan potensi bahaya dari eksperimen yang tidak terkontrol. Kisah ini memaksa kita untuk merenungkan batasan etika dan moral dalam sains, dan seberapa jauh manusia bisa pergi dalam mengejar pengetahuan sebelum mereka tersesat dalam kegelapan yang diciptakan oleh eksperimen mereka sendiri. Apakah Anda siap untuk menghadapi ketakutan ini? Kisah ini menantang kita untuk melihat lebih dalam ke dalam sisi gelap kemanusiaan
dan mempertanyakan apa yang sebenarnya kita mampu lakukan. Russian Sleep Experiment membawa kita ke klimaks yang mengejutkan dan penuh misteri, mengungkapkan kebenaran yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Setelah melalui transformasi fisik dan mental yang mengerikan, para subjek tampaknya telah mencapai titik kehancuran total. Namun, yang terjadi kemudian adalah puncak dari cerita ini. Sebuah akhir yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pada hari ke-15 eksperimen, para peneliti yang sudah kebingungan dan ketakutan oleh apa yang mereka saksikan, memutuskan untuk memasuki ruangan eksperimen. Apa yang mereka temukan adalah pemandangan yang mengerikan. Tubuh-tubuh yang sangat terluka, darah mengalir di mana-mana, dan hanya beberapa subjek yang masih hidup. Namun, yang paling mengejutkan adalah kondisi mental mereka. Alih-alih menemukan individu yang hancur dan tak bernyawa, para peneliti mendapati subjek yang tersisa masih penuh dengan kekuatan, meskipun tubuh mereka hampir tidak bisa dikenali. Salah satu subjek yang masih hidup tiba-tiba berbicara dengan suara yang tenang dan penuh makna, mengungkapkan sesuatu yang menggetarkan hati para peneliti. Kami adalah apa yang kalian sembunyikan dari diri kalian sendiri. Kata-kata ini yang penuh dengan makna misterius mengindikasikan bahwa subjek-subjek ini melalui proses eksperimen telah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Mereka seolah-olah telah mengakses suatu kesadaran atau realitas yang berbeda yang melampaui batasan pikiran manusia biasa. Akhir yang mengejutkan ini menimbulkan banyak spekulasi. Apakah para subjek ini telah menjadi semacam makhluk baru yang diciptakan oleh gas eksperimen? Ataukah mereka telah menemukan kebenaran tersembunyi tentang alam bawah sadar manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini membingungkan para peneliti dan pembaca, meninggalkan misteri yang sulit untuk dipecahkan. Kisah ini berakhir dengan catatan yang mengganggu. Gas eksperimen tersebut diduga memiliki kemampuan untuk mengungkap dunia lain atau kegelapan batin yang tersembunyi dalam setiap manusia. Akhir dari cerita ini membuat kita berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi pada para subjek. Apakah eksperimen ini hanya membuka pintu ke dalam bagian paling gelap dari jiwa manusia, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang terungkap? Kisah ini memaksa kita untuk merenungkan batasan dari apa yang bisa dijelajahi oleh ilmu pengetahuan, dan apakah kita siap untuk menghadapi kebenaran yang mungkin tersembunyi dalam diri kita sendiri.